2171 menjaga pintu, subscribe Penatua. Setelah meninggalkan planet Blade, Hansen tidak melihat wanita itu lagi. Dia bertanya pada Black Steel tentang dia, dan dia diberitahu bahwa Extreme King memang mengirim seseorang ke sana. Tapi selain Moonrail King dan raja-raja lainnya, tidak ada yang diizinkan bertemu dengannya. Identitasnya masih menjadi misteri bagi mereka. Hansen memiliki sedikit ketertarikan pada entitas Extreme King sekarang, terutama setelah menyaksikan keterampilan meninju yang digunakan oleh wanita itu. Level dan tubuh mereka memiliki kapasitas yang sama, tapi pukulan yang dia keluarkan benar-benar menakutkan. Hansen memiliki banyak seni Geno, tapi dia yakin satu-satunya yang bisa melawannya secara efektif adalah Break Six Kiss. Dan dalam hal menggunakan kekuatan Super Spang-nya, Hansen hanya bisa menggunakannya saat dia menjadi dolar. Jika dia menggunakannya sebagai Hansen, dia mungkin dikenali. Bagaimanapun, itu seperti kekuatan tanda tangan dolar. Itu bukanlah sesuatu yang akan digunakan Hansen dengan iseng. Tapi sejak pertemuan pertama dengan wanita Extreme King itu, Hansen tidak pernah melihatnya lagi. Sepertinya dia mungkin telah meninggalkan Narrow Moon. Hansen pergi ke Cold Palace tepat sebelum hari pertama bulan itu, berencana untuk menunggu di sana sampai hari berikutnya tiba. Jika Yixia memintanya untuk menangani masalah ini, dia tahu itu pasti sesuatu yang istimewa. Karena itu, dia tidak mau mengambil risiko terlambat atau ceroboh. Hansen duduk di beranda di depan rumah batu. Serambi itu bersih, seolah-olah sering dikunjungi dan digunakan. Itu jauh lebih bersih daripada rumah batu, dan sepertinya Yixia duduk di tempat yang sama dengan dia saat ini ketika dia terus mengawasi konstruksi. Hansen duduk di beranda dan mengamati pintu batu, menunggu pukul 12. Dia tidak melihat apapun di dalam rumah. Waktu berlalu, dan akhirnya, jam menunjukkan pukul 12. Pada saat itu, Hansen merasakan penurunan suhu. Hansen melihat ke rumah batu itu, dan dia segera menyadari bahwa udara dingin keluar dari rumah itu sendiri. Bangunan batu itu melepaskan udara dingin yang sebenarnya cukup sombong. Tidak peduli seberapa dinginnya, tidak ada embun beku yang muncul di dinding. Rumah batu itu tampak seperti biasanya. Satu-satunya perbedaan adalah rasa dingin yang dipancarkannya. Saat Hansen mengamati dengan rasa ingin tahu, pintu bangunan batu itu mulai terbuka tanpa suara kembali ke dalam rumah. Itu mengungkapkan pintu masuk seperti gua yang benar-benar gelap. Ketika Hansen melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu benar-benar sebuah gua. Ada sebuah gua di dalam rumah batu, dan hawa dingin mulai keluar dari ruang hitam itu. Hawa dingin sekarang menyapu dengan kekuatan penuh, memancar melalui pintu yang terbuka seperti air pasang. Itu membekukan sungai terdekat dan bahkan air terjun. Es merayap naik ke air terjun yang megah, mengubah seluruh sungai menjadi bongkahan padat. Itu adalah udara es yang sangat kuat, pikir Hansen kaget. Tablet Cold Palace Guardian, yang menempel di pinggangnya, juga mulai bersinar. Itu melindungi Hansen dari hawa dingin, memisahkannya dari itu. Hansen ingin menggunakan udara dingin untuk berlatih Jadeskin, tetapi tablet itu mencegah udara dingin menyentuhnya. Dia ingin menyimpan tablet itu, tetapi tiba-tiba, suara terdengar dari gua batu. Hansen melihat ke arah gua batu. Itu sangat gelap, bahkan penglihatan Hansen tidak bisa menembus selubung kegelapan yang tidak bisa ditembus itu. Tapi dia masih bisa mendengar sesuatu bergerak di dalam sana. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh muncul dari kegelapan. Tingginya setengah meter. Hansen berdiri di sana dengan kaku, mencoba menebak apa itu. Anehnya, benda itu tampak seperti katak yang terbuat dari giok hijau. Serangkaian simbol merah tertulis di punggungnya yang berwarna hijau. Tubuhnya sangat dingin, dan ketika muncul, suhunya turun begitu cepat sehingga sulit dibayangkan. Segala sesuatu di sekitar binatang itu segera tertutup es. Gunung, sungai, tumbuhan, pepohonan, dan semua hewan membeku. Sepertinya ruang dan waktu juga membeku. Dunia menjadi begitu sunyi ketika katak muncul bahkan angin pun berhenti. Hanya tablet Cold Ice Guardian di pinggang Hansen yang melindunginya dari kekuatan dingin itu. Itu memungkinkan Hansen untuk bergerak sesuai keinginannya. Namun, Hansen kaget. Apakah itu makhluk yang didewakan? Aku tidak tahu Narrow Moon memiliki makhluk yang didewakan. Apakah sesuatu yang sekuat ini benar-benar melayani Narrow Moon? Petik 2. Saat Hansen merenungkan kehadirannya, katak hijau itu sepenuhnya menjauh dari rumah batu. Itu tampak seperti benda licin saat meluncur keluar dari pintu dan berbalik untuk melihat ke arah Hansen. Ia melihat tablet Cold Ice Guardian, lalu mengabaikannya. Ini memberanikan diri ke Frozen Waterfall. Hansen merasa seolah-olah dia dalam banyak bahaya. Untung aku tidak menyimpan tablet itu. Aku tidak tahu apakah Jadeskin aku bisa menahan kekuatan dingin sebanyak ini. Dan benda ini sepertinya hanya mengenali tablet. Iblis itu mungkin akan membunuh siapa saja yang tidak memakainya. Itulah mengapa setiap orang membutuhkan tablet untuk datang ke sini. Petik 2. Kodok giok melompat ke bawah air terjun, dan es di sekitarnya mulai mencair. Dalam sekejap mata, genangan air kecil terbentuk di samping katak. Air terjun tetap membeku, sehingga tidak ada lagi air yang turun untuk mengisi cekungan. Kodok hijau kemudian terjun ke air dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Hansen tidak tahu seberapa dalam air itu. Dia hanya bisa melihat 100 meter pertama, dan dia tidak tahu apa yang ada di dasar. Setelah katak itu tenggelam ke dalam air, tidak ada lagi tanda-tanda makhluk itu muncul. Hansen seharusnya berjaga-jaga, dan dia tidak tahu kapan dia bisa mengharapkan katak itu muncul kembali. Yixia ingin aku menjaga tempat ini, tapi kenapa? Jadi aku bisa melihat katak berenang.
Hansen merenungkan seluruh skenario ini, tetapi dia tidak bisa sampai pada kesimpulan yang memuaskan. Aku tidak peduli. Aku tidak tahu kapan kodok dewa akan kembali, jadi aku akan memanfaatkan ini semaksimal mungkin dan menggunakan udara dingin untuk mencoba memurnikan jade skin aku. Hansen melemparkan jade skin, dan seluruh tubuhnya menjadi sosok es. Dia kemudian meletakkan tablet di sampingnya. Begitu tablet meninggalkan tubuh Hansen, dia merasakan kekuatan sebenarnya dari udara dingin tiba-tiba menghantamnya. Dalam waktu singkat, dia tahu itu akan membekukan tubuhnya dan memperkuat darahnya. Hansen terkejut dengan kekuatan itu. Markuise jade skin yang memberinya kemampuan untuk membekukan orang lain, jadi ketahanannya terhadap dingin seharusnya sangat tinggi. Tapi sekarang, dia hampir tidak bisa menahan 1 ons pun kekuatan dingin yang dilepaskan katak itu. Sulit untuk dipahami. Makhluk dewa yang sangat kuat. Sebelum Hansen benar-benar membeku, dia mengambil tablet penjaga dan memasangnya kembali di ikat pinggangnya. Cahaya dingin menyinari tubuhnya dan memisahkannya dari udara dingin. Beberapa dari udara dingin itu tetap ada di tubuh Hansen. Kekuatan tablet penjaga itu seperti perisai. Itu tidak dapat membersihkan udara dingin yang sudah ada di dalam dirinya. Hansen merasa sangat dingin, dan mati rasa mulai menjalar ke seluruh anggota tubuhnya dan masuk ke dadanya. Dia dengan cepat menggunakan jade skin lagi, memperbaiki udara dingin yang telah menyerbu tubuhnya. Bab 2172 Kekuatan Beku. Kekuatan pembekuan katak dewa itu tidak biasa. Bahkan Hansen, dengan jade skinnya, masih dibekukan oleh es di dalam dirinya. Berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa menghilangkan pembekuan dari kulitnya. Tanpa kemampuan elemen dingin jade skin dan ketahanan yang besar terhadap es, Markuise biasa manapun akan membeku jauh sebelum ini. Meski begitu, Hansen merasa seolah dia akan kehilangan kesadaran. Dia terus melemparkan jade skin sekuat mungkin dalam upaya untuk menghaluskan udara dingin yang melanda tubuhnya. Hansen melemparkan jade skin lagi dan lagi, melakukan yang terbaik untuk menghaluskan udara dingin yang menyerang dagingnya. Tulang dan ototnya menjadi transparan, terlihat sangat mirip giok. Saat Hansen menyempurnakan kekuatan dingin katak itu, dia menyadari betapa menakutkannya katak dewa itu. Ini lebih dari elemen dingin sederhana yang biasa dihadapi Hansen. Ada penyertaan ruang dan waktu dalam campuran. Kekuatan ini sebenarnya bisa membekukan waktu. Meskipun ini pertama kalinya Hansen melihat sesuatu seperti itu, dia segera tahu betapa menakutkannya binatang itu. Hansen menghabiskan 10 jam berikutnya mencoba menghilangkan udara dingin kodok dewa, tetapi dia tidak dapat sepenuhnya menghilangkannya. Duke normal akan mati hanya karena mencoba menahan kekuatan yang begitu kuat. Namun, setelah 20 jam, Hansen akhirnya bisa sepenuhnya menghilangkan udara dingin. Dan selama waktu itu, dia belajar lebih banyak tentang apa yang dia hadapi. Alam terakhir dari kekuatan es tidaklah sedingin apa mereka. Aku dulu menggunakan jade skin untuk memanggil kerangka batu giok es. Sekarang aku memikirkannya, itulah jalan jade skin yang sebenarnya. Prakteknya di tempat suci hanyalah sedikit dari kemampuannya di alam semesta Geno. Ini seperti, dengan membuat persiapan jauh-jauh hari, segala sesuatunya menjadi lebih mudah untuk diselesaikan di masa depan. Lebih mudah untuk menyelesaikan jalan setapak, dan akan lebih mudah untuk melangkah lebih jauh. Aku tidak tahu siapa yang membangun cagar alam, untuk memungkinkan efek yang luar biasa ini. Masih terlalu banyak misteri seputar cagar alam. Seperti makhluk di cagar alam dapat memaksimalkan gen super mereka dan mendapatkan tubuh dewa super. Tubuh dewa super Hansen diberi gelar roh raja super. Tubuh super setiap orang berbeda, tetapi masing-masing dari mereka cukup spektakuler. Makhluk apapun yang meninggalkan cagar alam dengan gen super maksimal akan memiliki bakat yang bisa menyamai ras yang lebih tinggi di alam semesta Geno. Atau bahkan lebih baik, dalam beberapa aspek. Meskipun tidak ada manusia, makhluk dan roh yang meninggalkan tempat perlindungan pasti mirip dengan ras yang lebih tinggi yang pernah aku lihat menghuni Aula Geno. Itu menakutkan untuk dipikirkan. Siapapun yang menciptakan tempat-tempat suci itu pasti sangat menakutkan. Kodok dewa itu belum muncul kembali dari air. Jadi, Hansen menggunakan kacamata dewa untuk melihat kekuatan dingin dan melihat apa yang bisa dia analisis. Cukup sulit untuk menganalisis kekuatan makhluk yang didewakan. Analisisnya tidak berjalan dengan cepat, tetapi sedang berkembang. Ketika Hansen akhirnya bisa melihat mereka dengan tepat, dia memahami kekuatan es jauh lebih baik. Pada jam 24 hari pertama, riak dan ombak mulai muncul di permukaan kolam. Katak dewa keluar dari air dan menuju ke tepi sungai. Hansen memperhatikan katak dewa, dan ketika memasuki gua batu, Hansen mengalihkan perhatiannya ke kolam itu sendiri. Hansen menggunakan mata ungu kanannya untuk memeriksa kolam. Di sana, Hansen melihat beberapa kecebong giok berenang di sekitar baskom. Mereka seukuran kepalan tangan, dan mereka berenang di sekitar air seperti zamrud. Ahli waris dari makhluk yang didewakan. Hansen cukup terkejut dengan apa yang dilihatnya. Harus ada 30 atau 40 berudu, jauh lebih banyak dari yang diharapkan Hansen. Jika mereka semua dewasa, mungkin mereka semua akan menjadi makhluk yang diilahikan. Itu adalah prospek yang agak menakutkan untuk dipikirkan. Tapi alam semesta Geno berbeda dari tempat suci. Ahli waris dari makhluk yang didewakan di sini akan memiliki darah yang lebih baik, tetapi jika mereka ingin didewakan sendiri, mereka masih perlu naik level secara perlahan. Menjadi dewa bukanlah hak keturunan, karena masih membutuhkan banyak usaha dan keberuntungan. Katak dewa merangkak ke dalam rumah batu, dan ketika itu terjadi, pintu ditutup di belakangnya. Sementara itu, berudu hijau masih berterbangan di sekitar kolam. Mereka tidak bisa melihat katak dewa lagi,
Tapi meski begitu, mereka terlihat berenang dengan gembira. Sungai yang membeku dan air terjun mulai mencair, dan tak lama kemudian, mereka kembali mengalir seperti dulu. Hansen akhirnya menyadari bahwa tugas penjaga bukanlah untuk menjaga katak, tapi untuk melindungi berudu katak. Mereka harus tetap tidak terganggu saat mereka mengambang di air. Melihat kecebong berenang di air terjun, Hansen menggunakan Donshuan auranya untuk menonton dan mengamati. Dia tidak akan membiarkan makhluk yang kuat muncul dan memakannya. Namun, Hansen terlalu memikirkan banyak hal. Kerabat telah membunuh semua makhluk kuat yang pernah ada di daerah tersebut. Tidak ada makhluk lain yang muncul dan mengancam berudu itu. Penjaga yang berdiri di sana, sendirian, hanya untuk memastikan keamanan tempat itu. Selain itu, ada keuntungan untuk diklaim. Setelah beberapa saat bermain di permukaan, berudu tenggelam lebih jauh ke dalam kolam sampai mereka tidak bisa lagi diawasi. Apakah kekuatan dingin itu keuntungan yang bisa diambil oleh penjaga? Tapi itu tidak masuk akal. Markuise biasa pasti tidak bisa menyerapnya. Dan tidak semua bangsawan berlatih dengan kekuatan dingin. Keuntungan yang sebenarnya tidak bisa sekecil itu. Pasti ada hal lain yang belum aku temukan. Hansen memeriksa area itu beberapa saat lagi, tetapi dia tidak dapat menemukan manfaat lebih lanjut untuk diklaim. Dia akhirnya meninggalkan Cold Palace, masih curiga tentang apa yang seharusnya dia klaim. Setengah bulan kemudian, Hansen kembali ke Cold Palace. Katak dewa muncul melalui pintu lagi. Kali ini, saat memasuki kolam, sekelompok berudu muncul ke permukaan. Mereka mendaki air terjun yang membeku untuk mencapai puncak. Berudu menggeliat ekornya untuk berenang, dan mereka mencapai puncak di samping katak dewa. Mereka mengelilinginya, dan bersama-sama, kelompok itu mengamati bulan yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi langit Narrow Moon. Tiba-tiba, Hansen melihat katak dewa membuka mulutnya. Sekelompok bulan purnama keluar dari mulutnya dan melayang ke langit untuk bersama yang lainnya. Bulan sepertinya memiliki simbol yang berubah. Semuanya bersinar di bawah pancaran sinar bulan yang kuat, dan akhirnya, mereka berhenti melayang. Burung-burung di langit juga berhenti bergerak, tetapi mereka tidak jatuh. Sepertinya mereka membeku di udara. Hansen memiliki tablet penjaga untuk melindunginya. Dia tidak membeku, dan dia hanya melihat bulan mengubah simbolnya. Kemudian, energi di dalam tubuhnya mulai bergeser. Saat energi Hansen mulai menunjukkan gerakan, seberkas cahaya bulan menembus selubung cahaya yang melindunginya. Itu langsung masuk ke tubuhnya seperti mata air, membilas semua selnya dengan lembut. Bab 2173 Pengkhianat dari Destroyer. Berudu bermandikan cahaya bulan, dengan senang hati menyerap setiap ons cahaya yang mereka terima dari bulan. Sekarang, Hansen mengerti bagaimana Wali mendapat manfaat. Ketika katak dewa meludahkan bulan, semuanya akan membeku. Bahkan cahayanya berhenti. Makhluk dan orang-orang di sekitar tidak akan tahu apa yang terjadi, kecuali penjaga dengan tablet untuk perlindungan. Hanya penjaga yang akan menyaksikan bulan dan berbagi cahaya bulan. Sinar bulan sangat berguna bagi tubuh seseorang. Itu karena sinar bulan meningkatkan gen dan kebugaran. Pertumbuhan semacam itu sangat jarang tetapi sangat bermanfaat. Bahkan para raja harus meningkatkan kebugaran mereka. Ada satu manfaat lagi yang bahkan lebih baik untuk Hansen, yang sekarang menjadi wali. Karena dia telah berlatih dengan kekuatan es, dia bisa menyerap udara dingin katak dewa. Dengan melakukan itu, Jadeskinnya akan naik level lebih cepat. Dia bisa menggunakan hari pertama setiap bulan untuk menyerap kekuatan dingin, sedangkan pada hari ke-15, dia bisa berjemur di bawah cahaya bulan. Satu-satunya kekecewaan Hansen adalah kenyataan bahwa 2 hari itu berjalan terlalu cepat, dan dia hanya bisa menikmati setiap kesempatan ini sebulan sekali. Hansen ingin berburu duke di waktu luangnya, tetapi di Narrow Moon, Xenogenic duke sangat jarang. Dan lebih jauh lagi, mereka sebagian besar berada di bawah kendali seseorang atau sesuatu sekelas raja. Dia tidak bisa seenaknya membunuh dukes sesuka hatinya. Jadi, Hansen berencana untuk memulai beberapa misi. Dengan menyelesaikan misi, dia bisa membunuh dukes dalam perjalanan dan mengumpulkan gen duke yang dia inginkan. Hansen berpikir bahwa gen tersebut, selain untuk meningkatkan kebugaran tubuh, juga akan memiliki kegunaan lain. Dia hanya belum tahu apa itu. Namun, sebelum Hansen mengambil misi berikutnya, dia menerima kabar yang cukup mengejutkan. Seorang pengkhianat dari Destroyer telah melarikan diri ke daerah itu dan pergi bersembunyi di suatu tempat di ruang Xenogenik Bintang 6. Ruang Xenogenik Bintang 6 adalah ruang Xenogenik milik Rabat. Para Destroyer meminta Rabat menyegel ruang Xenogenik Bintang 6 agar dia tetap di sana. Tetapi untuk beberapa alasan, banyak ras lain telah mengirim beberapa orang mereka ke ruang Xenogenik Bintang 6. Mereka menyatakan bahwa mereka telah mengirim tim untuk melindungi anggota mereka yang telah memasuki ruang Xenogenik itu. Tapi sepertinya mereka lebih tertarik pada pengkhianat dari Destroyer. Tim masuk, tetapi mereka tidak pernah pergi. Menurut sumber luar, ada yang mengatakan bahwa pengkhianat dari The Destroyer telah mencuri salah satu harta mereka. Itulah mengapa terjadi keributan besar tentang semua ini. Karena ruang Xenogenik Bintang 6 adalah tempat bisnis terbuka Rabat, banyak ras pergi ke sana. Tapi meskipun begitu banyak tim telah masuk, anehnya, pengkhianat Destroyer belum ditemukan. Di mana dia mungkin bersembunyi, sepertinya tidak ada yang tahu. Hansen tertarik dengan perselingkuhan kecil ini. Dia meneliti informasi apa yang boleh dilihatnya, dan dia mengetahui bahwa ruang Xenogenik Bintang 6 cukup populer saat ini. Banyak elit menuju ke sana, dan banyak tim yang terdiri dari Marquises dan Dukes pergi ke sana dalam upaya untuk menemukan pengkhianat tersebut.
Banyak elit kelas raja duduk di luar tempat itu. Itu adalah salah satu syarat untuk mengunci ruang xenogenik bintang 6. Rabat tidak ingin terlalu banyak elit yang membahas tentang ruang xenogenik, karena mereka tidak ingin berita menjadi terlalu besar. Itu adalah ruang xenogenik milik Rabate, jadi jika sesuatu terjadi, itu akan terjadi pada mereka. Lagi pula tidak banyak raja, jadi tidak banyak yang berpartisipasi dalam tim yang masuk untuk menelusuri. Saat ini, ruang xenogenik bintang 6 hanya akan memungkinkan masuk dan tidak keluar. Para destroyer benar-benar ingin menemukan pengkhianat itu, dan mereka tidak peduli apa yang harus dilakukan. Ras lain mencoba mencari pengkhianat itu juga, atau temukan harta karun yang dia curi dari destroyer. Apa yang dia curi dari destroyer, untuk menarik perhatian banyak faksi yang berbeda. Hansen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Dia berencana pergi ke ruang xenogenik bintang 6 untuk melihat sendiri. Tapi Hansen tidak tertarik untuk mencari pengkhianat dari destroyer. Banyak faksi sudah mencarinya, dan bahkan banyak markuise dan dukes milik Narrow Moon keluar untuk mencarinya. Jika Hansen masuk sendiri, kemungkinan menemukan pengkhianat sebelum orang lain praktis nol. Hansen pergi ke ruang xenogenik bintang 6 karena sekarang terbuka. Bahkan xenogenik yang memenuhi ruang itu diperebutkan. Jadi, Hansen suka berburu menurunkan beberapa xenogenik duke untuk mengumpulkan gen mereka. Hansen mengirim pesan kepada Zero, Hanmenger, Malaikat Kecil, Bauer, Little Invisible, Little Silver, dan Little Star, meminta mereka semua untuk bertemu di ruang xenogenik bintang 6. Namun, ketika Hansen tiba, segalanya dengan cepat tampak lebih buruk dari yang dia pikirkan. Moon Wilking dan raja lainnya ada di sana, dan mereka mengendalikan lalu lintas para elit yang diizinkan masuk. Interior ruang xenogenik bintang 6 juga agak berantakan, karena banyak markuise dan duke yang mencari pengkhianat destroyer mulai bertarung. Banyak dari mereka tewas dalam bentrokan tersebut. Hansen, situasi ini terlalu rumit. Kamu tidak boleh pergi, kalau sesuatu yang buruk terjadi pada kamu. Black Moon King, yang menjaga pintu keluar, mencoba meyakinkan Hansen. Meskipun banyak elit kelas raja menghalangi jalan masuk, masih banyak duke yang kuat di sana. Level mereka lebih tinggi dari Hansen, yang akan membuat hal-hal sangat berbahaya bagi seorang markuise. Hansen menghargai perhatian Black Moon King, tetapi dia masih membawa Zero, Malaikat Kecil, dan yang lainnya bersamanya. Dia memiliki Demon Bug by Sema, jadi bahkan musuh sekelas raja tidak akan menakutinya. Dan jika mereka tidak menakutinya, Duke pasti tidak akan bisa. Dia memiliki 4 Demon Bug by Semas, dan Hansen memilih untuk menahan salah satunya. 3 lainnya diberikan kepada Hanmenger, Zero, dan Little Angel. Bauer dan Little Silver selalu bersama Hansen, jadi mereka bisa berbagi miliknya. Ruang xenogenik bintang 6, dalam hal ukuran, cukup rata-rata. Bisa dikatakan, lanskapnya sangat rumit. Selain 6 planet yang ada di sana, masih banyak asteroid. Menemukan markuise di dalam sabuk asteroid akan sangat sulit. Kisah pengkhianat markuise mengatakan dia sangat baik dalam hal hidup di luar angkasa. Dia bisa bertahan di luar angkasa selama beberapa tahun tanpa perlu makan atau minum. Jadi, banyak ras yang memisahkan radius pencarian mereka dan perlahan-lahan mengunci setiap area tempat pengkhianat mungkin bersembunyi. Namun, Hansen tidak mencari di tengah-tengah asteroid. Dia membawa teman-temannya ke salah satu planet. Yang terpilih disebut planet Sodi. Itu memiliki banyak xenogenik, dan banyak dari mereka adalah dukes. Itulah mengapa Hansen ingin pergi ke sana sejak awal. Orang-orang terbiasa membayar sejumlah besar uang untuk berburu xenogenik di planet Sodi, tetapi dengan kekacauan yang terjadi saat ini, Rabat tidak dapat memberlakukan tarif sehingga siapapun dapat datang dan pergi. Hansen membawa teman-temannya ke sana juga, menghemat banyak uang dalam prosesnya. Hansen baru saja masuk planet Sodi ketika dia diberi kejutan. Banyak orang yang berencana melakukan hal yang sama dengannya. Orang-orang telah menyebar ke seluruh dunia saat mereka berburu xenogenik. Ini cabul, bagaimana mereka bisa memanfaatkan situasi seperti ini? Hansen menuntut dengan marah. Dia benar-benar lupa bahwa dia ada di sana karena alasan yang sama. Bab 2174 seorang destroyer terlahir. Hansen dan rekan-rekannya berjalan melintasi Sodi sejauh beberapa ratus mil, dan dalam jarak itu, dia tidak dapat membunuh satu pun xenogenik. Ada terlalu banyak bangsawan yang telah memanfaatkan persembahan planet ini. Hansen melihat banyak bangsawan dan bangsawan bertarung dan membunuh xenogenik sebelum dia bisa menjangkau mereka. Tidak ada yang meninggalkan Hansen satu xenogenik untuk melawan dirinya sendiri. Dan jika Hansen mendekati yang lain, mereka akan menatapnya seolah-olah mereka siap untuk memulai pertarungan jika dia mengambil langkah lain. Hansen berjalan maju, berharap bisa pergi lebih dalam ke pegunungan. Hansen berada di kaki kebangkitan ketika King Lee dan sejumlah rabat lainnya mendekat. Hansen, apakah kamu di sini untuk membunuh xenogenik? Yah, kurasa kamu tidak akan bisa. Petik 2. Aku hanya melihat-lihat. Hansen terbatuk. King Lee mengangkat bibirnya. Kami telah berjalan melintasi pegunungan ini selama lebih dari setengah hari, dan kami belum dapat menemukan satu pun xenogenik. Para Beastrid Start di bawah sana akan membunuh mereka semua sebelum kita mendapat kesempatan. Petik 2. Beberapa kelas rabat duke dan markuise tampak lelah. Semua orang menggunakan alasan menemukan pengkhianat untuk mengeksploitasi ruang xenogenik bintang 6. Dan karena itu, Rabate kalah banyak. Tapi mereka harus mengalah dan membiarkan ini karena tekanan yang diberikan destroyer pada mereka.
Jika ras yang kuat itu tidak terlalu bergantung pada mereka, Rabat tidak akan pernah membiarkan mereka masuk. Namun, saat keduanya berbicara, seseorang mendekat. Itu adalah kelompok Destroyer. Kebanyakan dari mereka adalah Marquise, tetapi pemimpin kelompok itu adalah seorang Duke. Tim Destroyer itu sedang mengejar si pengkhianat. Tetapi ketika mereka melihat Hansen, mereka langsung terlihat bermusuhan. Itu karena di Metal World, Hansen telah berusaha untuk melindungi ras lain. Para Destroyer di sana, bagaimanapun, telah sepenuhnya musnah. Dan setelah kejadian itu, tidak ada ras lain yang sangat menyukai Destroyer. Reputasi mereka jatuh, dan mereka harus membayar mahal. Itulah mengapa mereka tidak menyukai Hansen. Tapi tetap saja, mereka tidak benar-benar mencoba menyerangnya. Mereka hanya memandangnya dengan jijik. Mereka masih berada di wilayah yang dimiliki Rabat, bagaimanapun juga, dan mereka tidak cukup sombong untuk melawannya di sana. Saat Destroyer hendak pergi, wajah pemimpin Duke berubah. Dia berteriak ke pegunungan, Bar. Hansen dan yang lainnya melihat ke arah yang dia panggil. Mereka melihat seorang pria dengan pelindung tulang. Dia membawa pisau tulang yang panjangnya sekitar 2 meter di bahunya. Itu salah satu dari Destroyer. Hansen bertanya, melihat Bar dengan ekspresi bingung. Bar memiliki 3 wajah, tetapi dia tidak memiliki 6 lengan tradisional. Ketiga wajahnya juga berbeda dari Destroyer. Ketiga wajah itu semuanya maskulin. Wajah King Li berubah, dan dia berkata dengan tenang, jangan memprovokasi dia. Dia, karena tidak ada kata yang lebih baik, tidak normal di antara Destroyer. Petik 2. Apa artinya itu? Hansen bertanya dengan tenang. King Li dengan cepat menjelaskan, dia adalah campuran antara salah satu dari Destroyer dan seseorang dari ras lain. Dia sangat berbakat, tapi juga sangat kejam. Kekerasan cinta Destroyer, bahkan mereka memanggilnya dengan nama Bond Destroyer. Lihat betapa menakutkannya dia. Petik 2. Seorang rebate Duke dengan cepat memberitahu Hansen, ayo pergi. Kita tidak bisa memprovokasi dia. Dia juga seorang pembunuh bayaran paruh waktu, dan dia membunuh para jenius dari semua ras. Banyak orang kuat telah mati oleh tangannya. Bagiku, sepertinya kamu dalam bahaya. Petik 2. Hansen mengerutkan kening, tapi dia tidak bergerak. Dia telah memperhatikan bahwa Bar sudah mengejarnya. Energi Bar sudah terkunci padanya, dan dia tidak bisa lari. Han Menger juga merasakan fokus Bar pada Hansen. Dia melangkah di depan Hansen dan memanggil busur Dewi Kematiannya. Dia menarik talinya, dan panah sinar hitam terwujud. Ujung panah dilatih di Bar. Kamu gila, turunkan busurnya. Melihat Han Menger mengangkat busur dan mengarahkannya ke Bar, King Li dan yang lainnya mulai panik. Seseorang seperti Bar akan dengan riang membunuh seseorang jika mereka hanya mengalami suasana hati yang buruk. Han Menger sekarang mengarahkan busurnya yang dimuat padanya, jadi mereka membayangkan itu sebagai permintaan kematian. Kelompok Destroyer tersenyum dingin pada mereka. Tapi meski mereka satu ras dengan Bar, ada unsur ketakutan di wajah mereka. Mereka juga tidak ingin banyak berhubungan dengan Bar. Dan sekarang, salah satu dari Hansen, orang-orang itu mengarahkan busur padanya. Beberapa Destroyer mulai mundur sedikit, sehingga mereka dapat dengan nyaman menonton pertunjukan yang akan segera berlangsung. Sepertinya pesta pembunuhan akan segera dimulai. Han Menger tidak meletakkan busur itu. Dia dengan dingin melihat Bar mendekat, dan saat dia melakukannya, busurnya mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Dia hanya seorang Marquise, dan Bar adalah seorang Duke. Tapi Bar memusuhi Hansen, jadi dia tidak akan mundur. Hansen, suruh dia mundur. Seorang Duke Rabat di samping King Li berkata. Tidak perlu, kata Hansen dingin. Busur di tangan Han Menger terisi penuh. Tanpa ragu-ragu, dia menembaki Bar. Anak panah itu telah tercipta dari pusaran asap hitam tak berbentuk, dan menjadi hampir mustahil untuk dilihat saat melintas ke arah Bar. Itu terbang di dekatnya, siap melubangi hatinya. Semua orang kaget. Mereka mengira Han Menger sangat berani untuk mengambil serangan pertama ke arah Bar. Namun, rebate Dukes tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka takut Bar akan tergila-gila pada mereka semua. Jadi, Duke menarik King Li dan yang lainnya untuk pergi. Mereka ingin menjauh dari Han Menger dan Hansen sejauh mungkin, sehingga mereka bisa menghindari terlibat dalam perselisihan mereka. Destroyer bahkan melangkah mundur lebih jauh. Mereka masih tersenyum dingin. Mereka memandang Han Menger seolah-olah dia adalah wanita yang sudah mati. Bar bukan hanya orang yang kejam. Yang lain tidak tahu banyak tentang dia, tapi Destroyer pasti tahu. Dia telah diberi gelar Bond Destroyer oleh pemimpin Destroyer sendiri. Dia adalah yang terkuat dari semua yang Destroyer. Jika Bar adalah seorang Destroyer berdarah murni, bakatnya pasti akan memberinya kesempatan untuk menjadi pemimpin berikutnya dari seluruh ras Destroyer. Meskipun Bar tidak menerima banyak dukungan dari Destroyer, dia masih melakukannya jauh lebih baik daripada kebanyakan anggota Destroyer. Terutama mereka yang levelnya sama dengannya. Dan karena dia suka membunuh, namanya sangat terkait dengan kekejaman. Dia juga lebih terkenal daripada kebanyakan Raja Destroyer karena semua ini juga. Bar pernah membunuh seorang naga Duke. Dragon One mengejarnya melewati selusin sistem sebagai pembalasan, tapi dia berhasil kabur. Saat dia melarikan diri, dia membunuh banyak Dragon Dukes dan Marquise juga. Hal itu membuat naga terlihat sangat buruk, dan hal itu memberi ketenaran Bar dorongan yang sangat besar. Dragon One adalah seorang raja, tetapi dia gagal mengejar seorang Duke. Dan Bar telah membunuh banyak naga. Itulah mengapa dia menjadi terkenal.
Bar melihat panah Han Menger datang tepat untuknya, tapi kecepatan yang dia gunakan untuk mendekat tidak berubah. Dia tidak menggunakan pisau tulang yang tersandang di belakang bahunya. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil panah itu. Bab 2175 mengejutkan hancur tangan Power Bar bersentuhan dengan ujung panah, dan ekspresi wajah Bar mengeras. Cahaya hitam yang tampak tidak bisa dihancurkan menutupi tangannya, dan sepertinya anak panah itu akan menghancurkannya. Namun, panah hitam itu tampaknya lebih tajam dari yang diharapkan. Dan ketika panah hitam itu melawan cahaya hitam, itu tidak putus. Kekuatan Bar tidak mampu menangkisnya. Panah itu melintas di tangan Bar seperti kilat hitam, dan itu berputar secepat mata Bor. Cahaya hitam pecah, mengirimkan percikan api kemana-mana. Semua orang menyaksikan mata panah membor ke tangannya, merobek kulit dan tulang. Darah muncrat dari luka masuk. Panah itu telah menembus tepat melalui tangan Bar, sangat tidak percaya pada King Li, yang hancur, dan Rabat yang sedang menonton. Mereka menatap saat anak panah itu menuju ke jantungnya. Dong! Bar jatuh ke belakang dan dipukul dengan pisau tulangnya. Itu mengenai panah dan membuat suara yang sangat keras. Akhirnya, bagaimanapun, dia berhasil mematahkan panah itu. Saat semua orang mengira itu adalah akhir dari masalah, mereka mendengar ledakan. Anak panah yang patah itu meledak, menjadi matahari hitam yang menelan tubuh Bar. Saat kekuatan menakutkan itu memudar, cahaya hitam menyertainya. King Li dan yang lainnya dapat melihat bahwa pelindung tulang yang dikenakan Bar sekarang semuanya hilang. Tubuh besarnya terlihat. Tapi tubuhnya terluka parah juga. Darah ada di mana-mana, dan tulang serta organnya terlihat jelas melalui luka-lukanya. Tidak ada yang percaya panah Marquise baru saja merusak Bar seperti itu. Oh, sangat sederhana. Bagaimana? Apakah itu mungkin? Ini Bar, The Destroyer Dukes semuanya sangat terkejut. Bahkan sebagian besar Duke tidak bisa menyakiti Bar dengan cara itu. King Li dan Rebate juga terkejut. Mereka tidak mengharapkan hasil seperti ini. Mereka tidak pernah mengira sekutu setia Han Sen bisa menggunakan kekuatan jahat seperti itu. Han Sen sama terkejutnya dengan yang lain. Dia tidak menyangka Han Meng menjadi sekuat itu, tapi dia tahu itulah bakat dan kemampuannya. Kekuatan seperti itu di level Marquise jelas merupakan persaingan dengan apa yang ditawarkan Break Six Kiss. Kehancuran yang murni dan total, ketika dibuat seperti itu, sangatlah menakutkan. Jika Menger mempelajari Break Six Kiss, menggabungkan kekuatannya dengan kemampuan ledakan dari seni Geno itu, seberapa kuat dia bisa mendapatkannya. Han Sen menjadi bersemangat saat memikirkan prospeknya. Ini luar biasa, Bar yang terluka terlihat sangat bersemangat. Dia masih mencengkeram pisau tulangnya, dan dia sekarang tampak seperti serigala yang telah menemukan mangsa. Dia mulai bersinar merah. Luka Bar, meskipun pedih, sembuh dengan sangat cepat. Luka di tubuhnya menutup saat mereka menyaksikan, dan kekuatan serta kehadirannya mulai meletus seperti gunung berapi. Bayangan hitamnya tampak seperti binatang hitam. Seolah-olah seluruh bumi telah tertutup bayang-bayang sesuatu yang menakutkan. Kekuatan yang bergolak menelan seluruh wilayah. Han Menger tidak bergerak saat dihadapkan pada kehadiran itu. Dia hanya menarik tali busurnya. Segera setelah itu, panah hitam membumbung tinggi di langit dan menuju Bar. Itu seperti petir hitam yang tepat untuknya. Kegembiraan Bar yang menakutkan tidak berkurang, dan dia mulai menari sambil mengayunkan pisau tulangnya. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan iblis saat dia mencoba menyerang anak panah. Tapi ketika pisau tulang hampir bersentuhan dengan panah, anak panah itu berperilaku seperti sihir. Itu menghilang ke udara tipis, dan ketika muncul sekali lagi, itu sudah ada di dadanya. Ujung panah seperti berlian mulai memoyak-moyak daging di tubuhnya. Panah hitam menembus dadanya dan menusuk jantungnya. Stum, stum, stum. Seluruh pembunuhan panah hitam membumbung tinggi ke arahnya, secepat kilat. Bar terus mengayunkan pisau tulangnya, tetapi dia tidak dapat mematahkan satu panah pun. Semua anak panah itu seperti sihir. Kapanpun pisau tulang Bar hendak bersentuhan dengan anak panah, itu akan menghilang begitu saja. Dan pada saat itu muncul kembali, itu sudah akan menggali ke dalam daging Bar. Dalam sepersekian detik, tubuh Bar telah dipenuhi dengan setidaknya selusin anak panah. Sepertinya dia telah ditusuk oleh petir hitam. King Li dan yang lainnya semuanya membeku. Mereka tidak dapat mempercayai pemandangan yang tertuju pada mata mereka. The Destroyer Marquises and Dukes semua berpikir untuk itu himself, bagaimana ini mungkin? Itu Bar. Ledakan. Han Menger, masih memegang busurnya, menembakkan panah lagi ke Bar. Dan saat yang satu ini menenggelamkannya, itu meledak. Itu terpecah menjadi sejumlah matahari hitam yang dengan cepat bekerja untuk merusak dan menghancurkan tubuh Bar. Dong. Ketika pisau tulang menakutkan itu jatuh dari tangan yang mencengkeram mereka, itu menghantam batu. Itu bergetar di batu pada suatu sudut, gagangnya naik di atas tubuh Bar yang hancur. Kamu tidak dapat menemukan satu otot pun dari kotoran kotor yang tersisa. Ini adalah peristiwa yang sangat mengejutkan. King Li dan Rabat lainnya semuanya berhenti. Mereka memandang Han Menger, yang berdiri di depan Han Sen. Wajahnya yang dingin tapi cantik akan selamanya dicap di benak mereka. Namun, Han Meng tidak bersukacita. Dia mengerutkan kening dan melihat pisau tulang Bar. Tiba-tiba, sisa-sisa daging yang tersisa mulai bergerak. Potongan dan potongan semuanya menggambar bersama. Tidak lama kemudian, daging itu mulai berkumpul dan bersatu. Otot dan tulang Tom disusun ulang dan dibangun kembali sendiri. Sosok Bar sepenuhnya dipasang kembali. Dia tampak seperti boneka yang telah dirobek-robek, lalu dijahit kembali.
Masih ada sejumlah jahitan di sekujur tubuhnya, tentu saja mereka tampak seperti kelabang yang menggeliat di atasnya. Bekas luka menghilang dengan cepat, dan Bar hidup berdiri di depan mereka sekali lagi. Dia mengambil pisau tulangnya, melihat ke arah Han Menger dengan riang, dan berkata, aku sudah lama tidak menikmati pertarungan yang enak seperti ini. Perutku sudah keroncongan loh, merasa lapar adalah perasaan yang luar biasa. Sekarang, bagaimanapun, kamu adalah mangsaku. Beritahu aku nama kamu, sehingga aku dapat mengingat dan merekam hidangan yang akan kamu buat nanti. Petik 2. Para penonton menatap dengan mulut terbuka. Tubuhnya telah terkoyak, tapi kemudian tersusun kembali dengan sangat cepat. Kekuatan Bar tampaknya juga lebih kuat sekarang. Tidak mungkin, tidak mungkin. The Destroyer tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, bukan? Dan tidak, itu terlalu luar biasa untuk disebut hanya sebagai penyembuhan. Seolah-olah dia benar-benar bisa menghidupkan kembali dirinya sendiri. King Lee menatap Bar dengan ketakutan tiba-tiba. Karena itulah Bar menjadi Bar. Dan ini baru permulaan. The Destroyer Dukes tertawa. Meskipun kekuatan Han Meng sangat mengejutkan, mereka masih cukup yakin bahwa Bar akan menjadi pemenangnya. Bar mungkin bukan hancur darah murni, tapi dia pasti yang terkuat di antara mereka. Bab 2176 terlahir Sabge Pembunuh, Subscribe Penatua. Han Sen memandang Bar dengan heran. Kekuatan Han Meng tidak diragukan lagi adalah yang terbaik dari semua Marquise. Dia sama kuatnya dengan Han Sen saat dia menggunakan Break Six Kiss. Tetapi bahkan setelah mengalami kekuatan besar itu, Bar mampu menyembuhkan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dan di atas semua itu, kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Itu pasti sesuatu yang lebih dari sekedar kemampuan penyembuhan sederhana. Jelas sekali bahwa Bar memiliki tubuh yang kuat, dan begitulah caranya dia bisa bertahan dari pengejaran Dragon One sebagai duke. Mata pria itu tampak mengancam, seolah membunuh adalah satu-satunya keinginannya. Apa yang dilihat Bar sekarang bukan hanya mangsa. Han Sen tahu pria di hadapannya tidak lebih dari kesenangan mengambil hidup. Dia terlahir sebagai mesin pembunuh, pikir Han Sen. Wajah jelek Bar terlihat sangat bersemangat. Itu adalah pemandangan yang agak bengkok. Dia menjilat bibirnya sambil menatap Han Menger. Perlahan, dia mulai mendekatinya. Udara darah pisau tulang menyebar seperti air pasang dan kemudian naik seperti api hitam. Itu sepenuhnya iblis. Kehadiran menakutkan itu mulai menyebar dan memenuhi seluruh tubuhnya. Han Menger akan mengangkat busurnya sekali lagi, tapi Han Sen menghentikannya dengan satu tangan. Dia tersenyum dan berkata, biar aku yang melakukannya. Tubuhnya aneh, dan kupikir kita membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar kerusakan biasa untuk menanganinya. Petik 2. Kemampuan terkuat Han Meng adalah panah destruktif, tapi sekarang telah menjadi tidak berguna melawan Bar. Han Sen tidak ingin dia mengambil risiko lagi. Saat Han Meng mengendurkan jari-jarinya, busur itu menghilang. Kemudian, dia pindah ke posisi dirinya di belakang Han Sen. Ketika Bar melihat Han Sen melangkah di antara Han Menger dan dirinya sendiri, wajahnya menjadi gelap. Pisau tulang di tangannya meluncur ke arah Han Sen, kekuatan merah pisau itu menyebar seperti jurang. Enyah, dia berteriak. Target awal Bar seharusnya Han Sen, tapi dia sekarang telah memutuskan bahwa Han Menger akan menjadi mangsanya. Dia tidak lagi tertarik pada Han Sen, dan yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah membunuh Han Menger. Dia tampak seolah-olah telah menghabiskan 3 hari 3 malam terakhir dengan lapar, kehilangan makanan. Dan sekarang, dia telah menemukan sebuah pesta yang telah dirampas darinya. Tidak ada pembunuh bayaran yang lebih keras kepala dari Bar. Han Sen tampak tenang saat dia mengeluarkan Ghosted Knife dan menebas ke arah lawannya. Dong! Ketika pisau itu bertabrakan satu sama lain, darah hitam dan udara ungu pecah. Bilahnya saling memukul dengan kekuatan yang cukup untuk merobek kain ruang. Dan memang, ruang angkasa benar-benar pecah, retakan menyebar dari benturan seperti jaring laba-laba. Warna merah dan ungu tua hilang dalam kekacauan itu. Mati, wajah jelek Bar terlihat semakin bersemangat. Api di matanya hampir menjadi sesuatu yang nyata. Dia menatap Han Sen dan dengan cepat melambaikan pisau tulangnya lagi. Bayangan binatang hitam itu muncul di balik serangan yang akan datang. Keterampilan pisau Bar sangat kasar. Tidak ada kemahiran atau teknik dalam gerakannya. Tidak ada yang luar biasa tentang keahliannya, dan dia adalah petarung yang sangat berbeda dari seseorang seperti Lone Bambu. Keterampilan pisaunya sangat kasar, liar, kasar, dan cacat. Dia tidak peduli dengan detail yang lebih terperinci. Usahanya difokuskan menjadi kekerasan. Sekarang, Han Sen tahu mengapa Bar tidak lahir sebagai destroyer yang bona fide. Sepertinya dia hanya ada di sana untuk menghancurkan banyak hal. Seolah-olah dia tidak memedulikan dirinya sendiri, dan yang ingin dia lakukan hanyalah menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Sementara keterampilan pisau seperti miliknya penuh dengan kekurangan, Bar tidak peduli. Dia bahkan tidak mencoba memperbaikinya. Dia hanya ingin membunuh lawan apapun yang dia temui. Membunuh, membunuh, membunuh. Wajah jelek itu terus berteriak, dan itu terlihat semakin menyeramkan seiring berjalannya waktu. Pisau tulang itu berayun liar dengan tujuan memakan tubuh Han Sen. Kaca. Ghosted Knife Han Sen menebas dada Bar. Potongan merah tua muncul, dan darah dan udara ungu mulai bocor dari jahitannya. Tapi Bar tidak peduli, luka itu tidak memperlambat serangannya. Jika ada, itu membuatnya terlihat lebih bersemangat dari sebelumnya. Meski lukanya tidak bisa sembuh karena telah diresapi dengan kekuatan tit, serangannya tidak cukup kuat untuk menyebar dan merobek tubuhnya. Luka ungu tetap di tempatnya.
Hansen melanjutkan untuk menangani 10 serangan lainnya. Mereka tidak bekerja dengan baik, dan sepertinya Bar semakin kuat seperti iblis. Dan yang dia inginkan hanyalah melihat Hansen mati. Dong! Ghosted Knife dan pisau tulang saling memukul lagi. Namun kali ini, Hansen merasakan kekuatan yang kuat datang melawannya. Dia dikirim terbang sejauh 50 meter ke belakang melalui udara. Dalam beberapa menit, kekuatan Bar berlipat ganda. Dan lebih jauh lagi, itu terus berkembang. Luka itu tidak membuatnya semakin lemah. Mereka benar-benar membuatnya lebih kuat. Hansen kuat. Dia tidak bisa lebih lemah dari lone bambu. Duke biasa pasti tidak bisa mengalahkannya. Sayang sekali dia telah memilih musuh yang salah. Bar adalah mesin pembunuh sejati. Selama pertarungan, dia terus menjadi lebih kuat sampai dia bisa menghancurkan musuhnya. Bahkan raja seperti Dragon One tidak bisa membunuhnya. Seorang Duke Destroyer memandang Hansen dan tersenyum percaya diri. King Lee mengamati situasi Hansen, dan dia mengakui bahwa situasinya tidak berjalan dengan baik. Dia merasa gugup dan bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya tubuh Bar? Mengapa kekuatan Tit tidak menyebar ke seluruh tubuhnya? Hansen juga mulai memahami betapa kuatnya Bar. Dia tahu bahwa jika dia harus menghadapi musuh seperti itu, kekerasan langsung tidak akan cukup untuk menjatuhkannya. Bahkan kekuatan Tit tidak dapat merobek tubuh Bar, dan itu menunjukkan banyak hal tentang bakat pria itu. Semakin banyak dia bertarung, semakin kuat dia. Melihat Bar memegang pisau tulang di depannya seperti iblis, Hansen memikirkan sesuatu. Lalu, dia bergerak. Dia menghindari pisau tulang Bar dan menyingkirkan Ghosted Knife miliknya. Sepasang pistol kemudian muncul di tangannya. Pang, pang. 2 peluru menghantam dada Bar, tetapi pada saat ini, otot-ototnya menjadi terlalu kuat untuk ditembus. Peluru-peluru itu pecah saat mereka menghantam dada Bar yang seperti baja. Tapi kedua peluru itu masing-masing meninggalkan gambar kura-kura. Bar jatuh ke tanah, meninggalkan kawah yang dalam. Sekarang, dia jauh lebih lambat. Tubuhnya kuat, tapi dia tidak pandai menahan efek yang melemahkan. Turtle bekerja padanya dengan sempurna, pikir Hansen dalam hati. Melihat kecepatan Bar yang berkurang, King Lee sangat senang. Dia berseru, berhasil. Itu pasti trik yang disebut Turtle, yang diciptakan sendiri oleh Hansen. Itu sangat kuat sehingga benar-benar berhasil menekan Bar. Petik 2. Jika menurutnya kekuatan penyegelan cukup untuk mengalahkan Bar, maka dia salah besar. Salah satu Duke Destroyer mendengus jijik. Ini bagus. Aku sangat bersemangat. Begitu banyak makanan untukku. Wajah jelek Bar semakin berubah menjadi kegilaan. Wajah dingin di tengah itu tiba-tiba mulai bergerak. Matanya menjadi hitam dan mulai bersinar. Kemudian tubuh Bar mulai menghitam. Dia berubah menjadi baja hitam. Dia seperti patung iblis yang ditempa dari logam kuno. Mantra Turtle, yang sebelumnya memperlambatnya, tiba-tiba kehilangan semua efeknya. Tubuh Bar dibebaskan, dan dia terbang tinggi. Dia menebas ke arah Hansen dengan kekuatan iblis. Bab 2177 Bar. Hansen bergerak seperti bayangan, dan pisau tulang potong Bar tidak mampu menyerangnya. Hansen tidak bisa melawan kekuatan Bar secara langsung, jadi dia harus tetap bertahan. Bahkan memblokir salah satu pukulan itu dengan Ghosted Knife akan sangat merusaknya. Bar semakin kuat. King Lee akhirnya melihat masalah yang dialami Hansen. Peningkatan kekuatan Bar menjadi jelas bagi semua penonton. Dan kekuatan Hansen tetap seperti itu, tidak meningkat sama sekali. Setelah peningkatan kekuatan, Hansen ditekan. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus menghindar. Dia tidak bisa melawan Bar lagi. King Lee menjadi sangat khawatir bahwa mungkin tidak ada batas atas peningkatan kekuatan Bar. Bahkan jika Hansen menggunakan semua kekuatannya, jika dia tidak bisa menghindari serangan Bar, dia bisa terbunuh dalam satu tembakan. Seorang Duke Destroyer tertawa dan berkata, Bar tidak terkalahkan melawan mereka yang memiliki level yang sama dengannya. Dan Hansen hanya seorang Marquise. Dia mungkin kuat, tapi Marquise hanyalah Marquise. Dia menyinggung Bar, jadi kematian adalah takdirnya, sekarang. Petik 2. Han Menger, Zero, dan malaikat kecil memperhatikan dengan seksama. Sejauh ini mereka belum mengucapkan sepatah kata pun. Biasanya terjadi keributan saat para wanita berkumpul, tetapi mereka bertiga bukan yang paling suka berbicara. Jadi, tidak ada dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun saat mereka menonton. Little Silver dan Little Star berdiri bersama mereka. Mereka juga menyaksikan dengan tenang. Naik, Hansen tiba-tiba melompat ke atas dan menggunakan ujung pisaunya untuk maju. Sutra pisau ungu muncul di udara, lebih tipis dari sehelai rambut. Bar terjebak dan terjerat di dalam sutra pisau. Dia tidak bisa lagi bergerak. Api Bar masih membesar. Dia menatap Hansen dengan mata penuh amarah. Tubuhnya yang tidak bergerak mulai membesar, tetapi dia tidak bisa memotong sutra pisau yang sangat lembut namun tahan lama. Pisau sutra menusuk dagingnya, membuat pria itu mengeluarkan banyak darah. Bar tertawa. Dia tidak peduli dengan luka yang dia alami. Dia melawan dengan seluruh kekuatannya, tertawa sepanjang waktu. Dan kemudian, ada kaca. Dia mengerahkan terlalu banyak kekuatan, dan pisau sutra memotongnya berkeping-keping. Tapi sedetik kemudian, anggota tubuh yang patah itu disambungkan kembali. Bar sudah berdiri lagi, dan tubuhnya tampak lebih menakutkan sekarang. Orang ini cukup sulit untuk dihadapi. Aku benar-benar bisa memusnahkan tubuhnya dengan super spang, tetapi aku benar-benar tidak boleh menggunakannya dengan begitu banyak orang yang menonton. Hansen mengerutkan kening. Pikirannya berpacu mencari cara untuk menyingkirkan Bar.
Bar sangat kuat, dan Destroyed mengatakan Bar adalah duke terkuat. Hansen tidak percaya pria itu tidak terkalahkan. Mungkin Bar adalah yang terbaik dari The Destroyed, tetapi Hansen tidak percaya bahwa jenius acak di alam semesta Geno dapat membanjiri kekuatannya. Terutama bukan seseorang yang dulunya seorang duke. Tubuh naga itu kuat dan kuat. Ini terutama berlaku untuk kelas raja. Tubuh Bar mungkin kuat, tapi tidak sampai menimbulkan rasa takut. Kekuatannya terbatas, dan itulah mengapa dia terpaksa melarikan diri dari Dragon One. Tidak ada yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya tak terkalahkan. Terima kasih, Bar berseru. Terima kasih banyak. Terima kasih telah membiarkanku menikmati pertarungan yang begitu nikmat. Saat aku membunuhmu akan menjadi momen terbaik dalam hidupku. Petik 2. Bar gila. Setiap serangan membawa kehadiran pembunuh yang tak berujung. Banyak api pisau hitam dan merah berkobar di udara, saling bersilangan. Setiap goresan di tanah meninggalkan bekas pisau besar. Kekuatan dan kecepatan Bar lebih baik daripada yang lain pada level yang sama. Sepertinya hanya segelintir duke yang memiliki apa yang diperlukan untuk melawannya sekarang. Sangat kuat, Hansen memuji musuhnya. Dia juga harus mengakui bahwa jika dia tidak menggunakan Super Spang, mengalahkan lawannya tidak mungkin sampai dia menjadi duke. Menghancurkannya menjadi beberapa bagian melalui Break Six Kiss akan menjadi usaha yang sia-sia, juga. Musuh akan bertahan, dan akhirnya menjadi lebih kuat. Ngomong-ngomong Bar semakin kuat, Hansen bisa menebak bahwa Bar menggunakan lukanya sendiri untuk mendapatkan kekuasaan. Semakin keras Hansen memukulnya, semakin kuat dia. Tapi dia juga bisa mengatakan bahwa kekuatan yang diserap Bar darinya tidaklah permanen. Jika itu permanen, Bar tidak akan mudah rusak begitu pertemuan pertama mereka. Ketika dia pertama kali melihat Bar, Hansen memperhatikan bahwa kekuatannya tidak lebih tinggi dari rata-rata duke. Dia tidak istimewa di antara mereka. Tapi sekarang, Bar sedang peringkat di antara yang terbaik dari duke. Untuk terus bertarung dengan cara ini hanya akan memberinya lebih banyak kekuatan. Itu tidak berguna, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Hansen akan mati. Banyak dari Destroyed tersenyum. Jika Bar bisa membunuh Hansen, itu akan menjadi dorongan penting bagi Destroyed. Hansen tidak bisa membunuh musuhnya, dan dia juga tidak bisa mengambil risiko melukainya. Dia menjadi sangat putus asa. Mati, pisau tulang Bar terus mengayun. Kekuatan yang dibawanya cukup untuk memecah gunung. Itu mengenai kepala Hansen. Pisau tulang tidak menemui perlawanan, dan menembus kepala Hansen. Kemudian, tubuh Hansen meledak seperti balon air. Itu adalah salah satu doppelganger Moon-nya. Hansen yang sebenarnya sekarang berdiri tepat di sebelah Bar. Rambutnya cukup dekat untuk menyentuh wajah Bar. Hansen tersenyum pada Bar, dan dia berkata, "Kamu kuat. Sangat kuat, aku tidak bisa membunuhmu." Petik 2. Tapi tentu saja, aku akan membunuhmu. Bar mengayunkan pisaunya dengan tujuan memotong Hansen menjadi dua. Hansen bergerak semulus angin, sementara pisau tulang Bar bersiul di udara mengejarnya. Tapi masih ada jarak antara pisau dan Hansen. Rasanya seolah-olah beberapa gelombang tak terlihat memungkinkan Hansen menghindari pisau tulang. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku masih bisa mengalahkanmu. Hansen tertawa. Aku pikir dia gila. Jika dia tidak bisa membunuh Bar, lalu bagaimana dia bisa mengalahkannya? Seorang Duke Destroyed mendengus berulang kali. Saat ini terjadi, Hansen mengangkat pistol dengan kata, "Spell" tertulis di atasnya. Dia mengarahkannya ke tubuh Bar dan menarik pelatupnya. Pang! Sebuah peluru meluncur keluar dari pistolnya dan mengenai dahi Bar. Peluru mengenai dahi Bar dan hancur menjadi debu. Itu meninggalkan bekas merah dan mantra. Keterampilan ini lagi, aku sudah memberitahumu, dan aku bisa memberitahumu lagi, kekuatan penyegelanmu tidak akan bekerja padaku sementara aku memiliki kekuatan chaos. Bar memandang musuhnya dengan jijik dan meraung. Dia menggunakan pisaunya untuk mencoba menyerang Hansen lagi. Tapi setelah dia mengangkat pisaunya, wajahnya menjadi kosong. Lapisan es tipis mulai merembes dari dahinya, dan itu mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebelum dia bisa menghapusnya, tubuhnya benar-benar membeku. Dia tampak seperti patung es, dipahat menjadi bentuk seseorang yang akan menyerang. Bab 2178 Frozen Bar. Destroyed Dukes melihat Hansen menggunakan kekuatan es untuk membekukan Bar di tempat. Salah satu Dukes memandang Hansen dengan mencibir. Kekuatan es tidak ada gunanya melawan kekuatan Bar yang sebenarnya. Kekuatannya jahat. Dia memiliki tubuh yang kacau dan roh bencana. Destroyed biasa memiliki 3 bakat khusus, kita bisa menggunakan kekuatan cahaya, gelap, dan kekacauan. Kekuatan Bar berbeda, bagaimanapun, karena darah bercampur di pembuluh darahnya. Dia memiliki 3 bakat luar biasa. Dia bisa menggunakan kekuatan jahat untuk membunuh. Dia bisa menggunakan tubuh kekacauan untuk mengganggu banyak hal. Dan dia bisa menggunakan roh malapetaka, yang merupakan kekuatan misterius bahkan bagi kita. Masing-masing memiliki kekuatan luar biasa, dan bersama-sama, mereka membuat Bar praktis tak terkalahkan. Petik 2. Duke Destroyed dengan dingin tertawa dan berkata, kekuatan dingin tidak akan bekerja pada Bar. Mereka hanya akan membuatnya semakin kuat. Mari kita lihat apa yang terjadi, oke. Bar akan segera memecahkan kebekuan. Petik 2. Sepertinya Bar menjawab kata-katanya, karena suara mencicit mulai datang dari bentuknya yang membeku. Kedengarannya seperti kaca yang retak di bawah tekanan. Hah, itu adalah tubuh yang kuat. Bahkan kekuatan dinginku yang ditingkatkan dari Jadeskin tidak dapat membekukannya secara efektif. Hansen memuji musuhnya.
Tapi Hansen sadar bahwa jika dia menggunakan Godlight Jade Skin-nya pada awalnya, Bar tidak akan bisa melarikan diri. Bar sekarang meledak dengan kekuatan karena pertarungan mereka yang panjang dan berlarut-larut. Hal itu memungkinkan perolehan kekuatan Bar membangun banyak momentum. Jika Hansen mencoba ini lebih cepat, Bar tidak akan bisa melepaskan diri dari kekuatan pembekuan Dewa Jade Skin. Untungnya, Hansen tidak bergantung pada Dewa Jade Skin untuk membekukan Bar. Tangan lainnya sedang memegang pistol. Dia mengangkatnya dan menembaki Bar. Peluru dengan cahaya es ditembakkan. Itu mengenai tubuh beku Bar, dan Dewa Jade Skin membekukan Bar sekali lagi. Tapi peluru ini berbeda dari peluru yang dimiliki oleh Godlight Jade Skin sebelumnya. Peluru ini dilengkapi dengan simbol aneh dan tersembunyi. Ketika spell mencapai Marquise, simbol aneh mulai muncul di amunisinya. Desainnya mencerminkan simbol di dahi mantra. Itu dijiwai dengan kekuatan mantra yang diperoleh saat dia menjadi seorang Marquise. Itu tidak berguna, tidak peduli berapa banyak dia mencoba untuk membekukan Bar, semuanya sia-sia. Melakukan ini hanya akan meningkatkan ketahanan Bar terhadap kekuatan es. Apakah Hansen memiliki keinginan mati? Duke Destroyed menyeringai angkuh. Setelah menembak, Hansen meledakkan laras pistolnya. Dia meletakkan pistolnya dan berbalik untuk melihat Han Menger. Dengan mengangkat bahu, dia berkata, ayo pergi. Orang ini terlalu sulit untuk dilawan. Aku tidak bisa membunuhnya. Petik 2. Han Menger dan Zero tidak memiliki pendapat sendiri, jadi mereka dengan cepat mengikuti keputusan Hansen. Seorang Duke Destroyed dengan keras berkata, Hansen, tidak ada gunanya lari. Bar akan menghancurkan kekuatan es itu. Kamu tidak bisa lari. Setelah Bar menjadikanmu targetnya, tidak ada jalan keluar. Petik 2. Pang. Hansen tidak berbalik. Dia hanya menarik senjatanya dan menembakkan peluru ke Duke itu. Wajah Duke Destroyed menjadi pucat, dan sudah terlambat baginya untuk mengelak. Ketiga kepala itu berteriak, sementara enam lengan memegang 3 bola cahaya yang berbeda untuk menangkis peluru yang masuk. Pang. Godlight 3 warna mengenai peluru, dan peluru itu meledak. Awan jamur naik dari tempat itu, mengubah tempat Duke Destroyed berdiri menjadi sebuah kawah kecil. Seluruh tim diledakkan menjadi kekacauan berdarah yang mewarnai wilayah tersebut. Duke Destroyed di depan hanyalah tinggal potongan-potongan. Ada 2 Duke Destroyed agak jauh dari grup. Mereka tidak terbunuh dalam sekejap, tapi mereka dibiarkan kehabisan darah. Kematian akan segera datang untuk mereka. Mereka berbaring menggeliat di tanah, menatap Hansen dengan ngeri. Kalian bukan Bar, jadi jangan bicara omong kosong padaku. Hansen meletakkan pistolnya dan meninggalkan daerah itu bersama teman-temannya. King Lee dan rabat lainnya lumpuh di tempat. Mereka tahu Hansen kuat, tetapi mereka tidak tahu dia sekuat itu. Dia hanya seorang Marquise, tetapi dalam sepersekian detik, dia telah memusnahkan seluruh kelompok Duke dengan satu serangan. Tingkat kekuatan itu menakutkan untuk dilihat. Tidak heran dia memiliki nama yang sama dengan Lone Bambu. Itu terlalu menakutkan. Mata cantik King Lee menatapnya dengan penuh kekaguman. Dalam hatinya, dia berpikir, haruskah aku terus memohon padanya untuk menjadi guru aku? Mungkin dia harus menjadi guruku daripada Knife Queen. Tapi dia sudah pernah menolakku sebelumnya. Sekarang dia pasti tidak akan menerima aku. Petik 2. Bar akan membunuhmu. Bunuh kamu, desa 2 orang sekarat. Destroyers. Darah menetes dari mulut mereka. Mereka tahu mereka tidak akan hidup lama, jadi mereka menaruh harapan balas dendam pada Bar. Mereka berharap Bar bisa memecahkan kebekuan dan membunuh Hansen. Mereka memandang Bar yang membeku dengan penuh semangat, berharap untuk melihat Bar meledak bebas sebelum mereka lewat. Mereka membayangkan Hansen kemudian dibunuh oleh Bar. Itu membuat tubuh mereka yang sekarat menangkap sedikit kekuatan untuk tetap hidup sedikit lebih lama. Tapi Hansen dan yang lainnya sudah pergi, dan Bar yang beku belum bergerak. Dia masih memegang pisau tulang, dan dia menghadap ke bawah seperti patung beku. Mustahil. Bagaimana kekuatan kekacauan yang membekukan es itu? Mustahil. Bar pasti bisa memecahkan kebekuan. Dia hanya butuh sedikit waktu. Pikir Destroyed putus asa. Hansen dan yang lainnya meninggalkan daerah itu. Bar masih membeku di tempat, tidak bergerak. Awalnya, Destroyed optimis. Kemudian, mereka kecewa. Dan terakhir, mereka tampak kehabisan harapan. Nafas terakhir mereka dihabiskan untuk menatap Bar yang membeku. Mereka tidak menutup mata, namun Bar tetap membeku. Dia tidak bergerak. Elit lain segera datang lewat, dan ketika mereka melihat Bar yang membeku, mereka tercengang. Ketika mereka menyadari Bar telah dibekukan oleh Hansen, mereka bahkan lebih terkejut. Bar adalah Duke yang terkenal, jadi sulit membayangkan bagaimana Marquise berhasil menjebaknya seperti itu. Bangsawan Destroyed akhirnya datang dan mengambil Bar yang beku itu, tapi itu beberapa jam sebelum mereka tiba. Ini adalah pertama kalinya Hansen menggunakan mantra saat beroperasi dengan kekuatan Marquise. Dia tidak tahu apa nama kekuatan baru itu, tetapi simbol itu memiliki kekuatan aneh yang tidak akan pudar. Jadi, Hansen menyebutnya Eternity. Hansen hanya ingin membekukan musuhnya sebentar, jadi dia bisa memberi mereka cukup waktu untuk mengosongkan daerah tersebut. Hansen tidak mengharapkan efek Eternity menjadi begitu kuat. Beberapa jam kemudian, Bar masih membeku. Bab 2179 Aku akan makanmu. Hansen dan kelompoknya melakukan perjalanan melintasi sejumlah gunung dan rawa. Dia dapat menemukan beberapa mayat xenogenik, tetapi dia tidak dapat menemukan satu pun yang masih hidup. Mereka tidak dapat menemukan xenogenik Duke, dan bahkan yang tingkat rendah sekalipun.
Mengapa ada begitu banyak orang yang memanfaatkan waktu seperti ini? Han Sen merasa tertekan, tetapi dengan keadaan yang terjadi, dia menyadari tidak ada yang dapat dia lakukan untuk mengatasinya. Dia memutuskan untuk meninggalkan planet Sodi. Tapi tiba-tiba, banyak elit Duke mulai turun dari luar angkasa. Melihat langit dipenuhi dengan pesawat luar angkasa dan elit datang ke planet Sodi, Han Sen mengangkat alisnya. Seandainya mereka tidak terbang ke sejumlah arah yang berbeda, Han Sen mungkin percaya mereka akan datang untuknya. Planet Sodi diisolasi. Tolong jangan mencoba meninggalkan permukaan. Pengumuman disiarkan melalui langit. Kapal perang dan kapal udara semuanya macet di atas planet Sodi. Bahkan benteng luar angkasa disimpan di orbit planet ini. Senjata juga ditujukan ke planet Sodi dari segala arah. Jika mereka semua menembakkan senjata mereka, planet Sodi akan menjadi puing-puing ruang angkasa 10 kali lipat. Banyak pesawat kecil terbang keluar dari kapal perang yang lebih besar, dan mereka semua sepertinya sedang menuju planet Sodi. Han Sen terkejut, dan dia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Pengkhianat destroyer itu tidak mungkin ada di planet Sodi, kan? Jika ya, maka dia pasti orang yang sangat pemberani. Dia mungkin bersembunyi di depan mata, tapi tampaknya seseorang telah membukanya. Han Sen tidak bisa memikirkan penjelasan potensial untuk skenario saat ini. Tapi tetap saja, dia hanya menebak-nebak. Belum ada yang dikonfirmasi. Namun, Han Sen akan segera tahu jika pengkhianat itu ada di sana. Dia yakin sebanyak itu. Seluruh planet Sodi terkunci. Mustahil bagi Han Sen dan yang lainnya untuk meninggalkan planet ini sekarang. Semua kapal perang dan benteng luar angkasa dimasukkan ke mode pertempuran. Jika kelompok Han Sen memaksa keluar, mereka pasti akan diserang. Ini adalah wilayah milik Rebate, jadi setidaknya Han Sen adalah bagian dari mereka. Dia tidak perlu mencoba lari. Jadi, Han Sen membawa Han Menger dan yang lainnya ke satu-satunya kota yang ada di planet Sodi. Itu disebut kota baja. Han Sen adalah semacam VIP di antara Rabat. Ketika dia memasuki kota baja, para pekerja di sana memberinya sambutan yang cemerlang. Mereka dengan tulus mengundang dia masuk dan memberinya kamar di hotel paling mewah di kota. Aku harap isolasi tidak berlangsung lama. Aku tidak ingin terlambat ketika aku harus menjaga pintu. Han Sen tidak berpikir itu akan memakan waktu lama. Mereka telah mengunci planet dengan sejumlah besar dukes dan markuises. Mustahil bagi markuise yang mereka cari untuk melarikan diri dari mereka. Tapi 2 hari berlalu, dan mereka yang melakukan isolasi masih belum menemukan pengkhianatnya. Han Sen mengerutkan kening. Ada begitu banyak duke dan markuise di sana, keseluruhan planet Sodi harus dicari dari atas ke bawah sekarang. Terlepas dari penjelajahan mereka di setiap sudut dan celah, pengkhianat destroyer telah lolos dari penangkapan. Hanya ada 2 kemungkinan penjelasan untuk ini. Pertama, mereka mungkin sedang mengerjakan intel yang salah. Mungkin pengkhianat itu bahkan tidak ada di planet Sodi, dan itulah sebabnya mereka kesulitan menemukannya. Kemungkinan kedua adalah bahwa pengkhianat destroyer tidak benar-benar bersembunyi. Mungkin dia benar-benar berjalan di depan mata, tapi dia telah mengubah penampilannya. Dan akibatnya, tidak ada yang mengenalinya. Han Sen tidak berpikir kemungkinan pertama itu benar. Jika mereka tidak dapat memastikan bahwa disinilah tepatnya tempat pengkhianat hancur berada, tidak mungkin mereka akan menyelimuti langit dengan pertunjukan kekuatan yang dramatis. Rupanya, pihak berwenang yakin dengan intel mereka. Pengkhianat itu kemungkinan besar ada di sana. Jika dia benar-benar telah menyembunyikan identitasnya, itu adalah berita yang sangat buruk. Ada begitu banyak markuise di planet ini. Mereka tidak dapat memeriksa semua orang, jadi jika itu masalahnya, mereka tidak akan dapat menemukannya. Han Sen khawatir mungkin butuh waktu lama baginya untuk kembali ke istana dingin tepat waktu. Han Sen dan Han Menger dan yang lainnya sedang makan dengan riang di lobi hotel. Akhirnya, Han Sen mendeteksi kehadiran tertentu yang tidak asing baginya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dan di sana dia melihat wanita Extreme King yang sama yang dia temui sebelumnya. Dia belum meninggalkan wilayah Rabat. Dan di atas semua itu, dia telah sampai di ruang Xenogenik bintang 6. Dia pasti juga mencari harta karun yang dicuri Re dari Destroyer. Apa yang bisa dia curi? Aku bertanya-tanya. Itu bahkan telah mendorong orang-orang dari Extreme King untuk keluar untuk mencarinya. Han Sen kaget. Wanita Extreme King melihat Han Sen, tapi dia berpura-pura tidak melihatnya. Dia berjalan melewati Han Sen dan duduk di dekat jendela. Han Sen tidak terlalu mementingkan dirinya sendiri. Jika dia ingin mengabaikannya, maka dia pikir tidak ada gunanya dia mendekatinya. Dia mungkin menemukan dirinya mencari masalah. Tidak lama kemudian, Han Sen melihat banyak ras berbeda masuk ke restoran tersebut. Banyak elit yang keluar untuk mencari pengkhianat datang ke Steel City. Mereka menyadari masalahnya sekarang. Pengkhianat destroyer tidak lagi bersembunyi. Pengkhianat telah mengubah identitas mereka, dan sekarang tidak ada yang tahu siapa itu. Beberapa Buddha masuk ke restoran. Salah satu markuise secara khusus mendatangi Han Sen dan membungkuk di hadapannya. Amitabha, Tuan Han, terima kasih telah menyelamatkan aku. Petik 2. Han Sen mengingat Buddha itu sebagai salah satu markuise yang dia selamatkan di Metal World. Namun, dia belum mengetahui nama pria itu. Sama-sama, tapi aku hanya mencoba menyelamatkan diriku sendiri, jawab Han Sen pelan. Ketika Han Sen dan markuise Buddha berbicara, banyak markuise dan duke mendengar mereka dan mendekat. Kan ada di antara mereka. Ketika dia melihat Han Sen, dia tersenyum dan duduk di sebelahnya. Saudara Han, seberapa besar kebetulan ini? Kita bertemu sekali lagi. Aku telah mendengar bahwa kamu membekukan bar.
Itu sangat menakutkan. Kamu menjadi Marquise agak terlambat, bukan? Jika kamu menjadi Marquise sedikit lebih awal, aku yakin dolar akan menghadapi tandingannya melawan kamu. Kamu seharusnya menjadi nama depan di Geno Being Scroll. Petik 2. Kan telah berubah menjadi penjilat yang agak menjengkelkan. Semua elit memandang ke Hansen, dengan campuran ekspresi rumit. Hansen mengabaikan pujian Kan. Orang itu seperti kecoa, dan dia tidak pernah mati. Meskipun Kan hanya seorang Marquise, Hansen telah mencoba membunuh tubuh golem raksasanya 2 kali dan gagal. Kan masih hidup, dan kemanapun Hansen pergi, dia terus menabrak pria yang menyebalkan itu. Hah, Kan menggerutu, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Itu karena seorang pria bertubuh besar masuk ke dalam gedung, memegang pisau tulang. Hansen menoleh. Bar berdiri di sana, memegang pisau tulangnya. Efek pembekuan telah lenyap. Penampilan Bar membuat seluruh lobi terhenti. Pria kejam itu akan membunuh siapapun, dimanapun. Dia tidak peduli pada hukum atau moral. Kan melihat Bar mendekat, jadi dia berdiri. Dia memaksakan senyum pada Hansen dan berkata, bicara segera. Setelah itu, Kan kembali ke meja dia sebelumnya dengan sisa rekan iblisnya. Bar datang ke depan Hansen dan berkata dengan dingin, aku akan memakanmu. Setelah itu, dia tidak menunggu jawaban Hansen. Dia berjalan ke meja lain dan menusukkan pisau tulang ke tanah. Dia duduk di sana dan menatap Hansen tanpa berkedip. Hansen tahu Bar belum menemukan cara untuk mencairkan sepenuhnya. Jika dia melakukannya, monster itu akan menyerang Hansen tanpa berbicara. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, tapi ada banyak Duke dan Marquise di sana. Berbondong-bondong memenuhi lobi. Dapatkah aku duduk di sini? Tanya suara di dekat Hansen. Bab 2180, Subscribe Penatua. Berkumpul di lobi Hansen mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita Feder berdiri di sampingnya. Dia memiliki mata biru dan rambut pirang. Sayap seputih saljunya sangat menarik, dan lekuk tubuhnya yang indah sulit untuk diabaikan. Hansen melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa semua tabel telah diambil. Tidak banyak kursi kosong di gedung ini. Bar menempati meja sendirian, tetapi tidak ada yang mau duduk bersamanya. Terserah kamu, kata Hansen dengan santai. Kemudian dia melanjutkan untuk mengabaikan kehadiran wanita bulu itu saat dia kembali mengolok-olok makanannya. Sepertinya ada yang salah. Atmosfer tempat itu menahan ketegangan yang halus, dan dia memiliki kecurigaan yang menyelinap bahwa sesuatu yang salah akan terjadi. Dia berencana untuk tinggal di sana dan menonton acara apapun yang akan berlangsung. Wanita bulu itu memesan sesuatu untuk dimakan, tapi dia tidak banyak bicara. Dia hanya duduk di tempatnya dengan tenang, dan ketika makanan tiba, dia mulai makan tanpa bersuara. Banyak makhluk masuk ke restoran, tetapi tidak ada meja lagi untuk mereka. Mereka menyaring seluruh gedung, mencari tempat duduk di dekat orang lain dari ras yang sama. Ketika seseorang tidak dapat menemukan tempat duduk, mereka berdiri di dekat dinding alih-alih pergi. Akhirnya, seorang adipati berkepala banteng tiba. Dia dan beberapa orang dari jenisnya pindah ke meja wanita Extreme King. Mereka tidak mengatakan apa-apa, dan mereka hanya meraih kursi. Hansen tahu bahwa yang terjadi selanjutnya akan menghibur. Pergilah, wanita Raja Ekstrim menggonggong sebelum para pria berkepala banteng itu menenangkan diri. Anak muda, jangan sombong. Itu tidak akan berhasil bagimu, Duke berkepala banteng memandangnya dengan dingin. Dia tidak berniat mengindahkan peringatan Raja Ekstrim. Dia tersenyum saat dia menarik kursi untuk dirinya sendiri. Sial, desah Hansen. Dia tahu orang-orang berkepala banteng itu tidak punya otak. Bahkan jika Duke tidak tahu bahwa dia adalah anggota Extreme King, dia seharusnya tahu ada sesuatu yang tidak beres ketika dia melihat seorang wanita duduk sendirian sementara setiap meja lain penuh sesak dengan orang lain. Dan di atas meminta tempat duduk, dia berani memprovokasi dengan kata-kata kasar. Saat Duke berkepala banteng duduk, wanita itu menggerakkan lengannya. Sebelum pria berkepala banteng itu menyadari apa yang terjadi, dia telah diterbangkan. Pang! Penerbangan udara Duke mengirimnya menabrak dinding. Dia terbang keluar dari restoran hotel dan tergelincir di tanah. Dia berjuang untuk bangkit kembali, dan darah tumpah dari mulutnya. Semua orang memandang wanita Raja Ekstrim dengan kaget. Orang-orang berkepala banteng lainnya di dekatnya melompat ketakutan, lalu mulai kabur. Mereka mengambil Duke berkepala banteng yang terluka dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun Duke berkepala banteng bukanlah elit sejati, tamparan kecil dari wanita itu hampir membunuhnya. Dia jelas memiliki kekuatan yang mengganggu. King Li duduk dan dengan tenang berkata pada Hansen, saat ini, setiap ras berpikir bahwa pengkhianat bersembunyi di suatu tempat di Steel City. Mereka memeriksa kemana-mana dengan harapan bisa menemukannya. The Bullhead dan The Destroyer tampaknya memiliki hubungan juga. Jika tebakanku benar, mereka dikirim ke sini untuk menguji wanita itu. Tidak ada yang mengira wanita itu begitu kuat, jadi mereka bertanya-tanya apakah dia pengkhianatnya. Petik 2. Apakah kamu tahu dari mana pengkhianat itu berasal? Hansen bertanya. King Li berpikir sejenak. Orang yang mengkhianati The Destroyer sebenarnya bukanlah salah satu dari The Destroyer sendiri. Dia adalah orang luar yang bergabung dengan mereka. The Destroyer tidak mengatakan orang itu berasal dari ras mana, jadi kami tidak tahu siapa itu. Menurut penyelidikan kami, ras pengkhianat belum ditentukan. Dan ada kemungkinan bagus bahwa pengkhianat dapat berubah bentuk menjadi ras manapun. Petik 2. Setelah itu, King Li menatap wanita bulu itu. Matanya sedikit menyipit karena curiga.
Hansen mengangguk dan bertanya, apakah kamu tahu harta apa yang dicuri pengkhianat itu? King Li mengangguk dan berkata, ada berita, tapi aku tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Sepertinya pengkhianat mencuri harta yang disebut The Destroyed Bible. Itulah mengapa The Destroyed sangat gelisah. Mereka benar-benar perlu menemukan pengkhianat itu dan mendapatkan kembali Alkitab yang hancur. Semua ras juga mencari harta karun itu. Itulah mengapa situasinya menjadi sangat rumit. Petik 2. Di mana Tenuget informasinya berasal? Hansen menatapnya dengan aneh. Tidak ada yang tahu sumber aslinya, tapi topiknya sedang dibahas di mana-mana. King Li tampak bingung, dan kemudian dia bertanya pada Hansen, apakah menurutmu itu tidak benar? Hansen mengangkat bahu. Aku hanya ingin tahu, mungkin pengkhianat itu sendiri yang merilis beritanya, berharap bisa mengobarkan semua kekacauan ini. Itu mungkin cara dia bertahan hidup. Jika tidak, sesuatu yang sangat rahasia tidak akan menyebar begitu cepat. Ini hanya tebakan, tentunya. Aku tidak begitu tahu apa-apa. Petik 2. Hansen berhenti, dan kemudian bertanya, apa itu Alkitab yang dihancurkan? Kedengarannya seperti seni Geno. Mengapa itu dianggap sebagai harta karun? Petik 2. King Li memandang Hansen dengan heran. Kamu belum pernah mendengar tentang The Destroyed Bible. Itu adalah harta karun yang dihancurkan. Ceritanya ketika Alpha yang hancur mati, gen xenogeniknya menjadi harta yang didewakan. Dan itu juga berisi kekuatan Alpha hancur. Namun, mewarisi kekuatan itu sangat sulit. Tidak ada yang benar-benar memahaminya, jadi mereka tidak dapat menggunakan kekuatan Alkitab yang dihancurkan. Meski begitu, Destroyed Bible tetap menjadi harta terpenting mereka. Mereka menghargainya karena itu mewakili ras mereka secara keseluruhan. Jadi, The Destroyed sangat menginginkan kembali The Destroyed Bible. Mereka tidak akan mengizinkan ras lain untuk mengambilnya. Petik 2. Hansen tidak berbicara, tetapi pada dirinya sendiri, dia berpikir, harta yang didewakan memang terdengar berharga. Apalagi jika itu membawa kekuatan Alpha yang hancur. Tidak heran jika semua orang mengejarnya. Bahkan aku suka melihat-lihat untuk itu sekarang. Tapi dengan itu dikatakan, siapapun yang mengambilnya akan menemukan banyak kemarahan yang diarahkan pada mereka oleh Destroyed. Petik 2. Hansen memperhatikan bahwa Marquise dan Dukes yang hancur sedang menatap Zero, Han Menger, malaikat kecil, dan wanita bulu. Mata mereka tajam. Hati Hansen melonjak, dan dia berpikir, apakah mereka mengetahui bahwa pengkhianat yang mencuri Alkitab yang hancur itu bukanlah seorang pria, tetapi sebenarnya seorang wanita. Dan kemudian, Hansen melihat wanita bulu itu. Jika pengkhianat itu seorang wanita, maka wanita bulu itu benar-benar tampak mencurigakan. Dia sendirian. Saat dia menatapnya, Hansen menjadi semakin tertarik. Kehadiran wanita itu tampak seperti Feder Marquise biasa di permukaan, tetapi ketika Hansen memindainya dengan Dongsuan Aura, auranya tampak seperti tidak lebih dari penyamaran. Kehadiran wanita itu sangat dalam. Itu memiliki kedalaman yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh Dongsuan Aura Hansen. Apakah dia benar-benar pengkhianat dari The Destroyed? Hansen menebak. Terima kasih sudah subscribe Penatua.